Jujur buat saya cuman seru di pertandingan pertama, sisanya agak boring ya, tapi ada plus minusnya lah. Jadi saya nggak begitu bilang, oh ini jelek banget, enggak gitu. Cuman emang sekadar menghibur aja gitu. Kalau misalkan sebut bagus banget ya enggak lah. Kita pakai apa? Atau pakai koper misalkan yang paling ideal itu. Tapi ini kirimin cuman pakai kresek ya. Siapa juga gitu yang nggak kesel gitu. Siapa juga yang nggak sakit hati karena ya kayak dianggap sampah aja jadinya. Soalnya kemarin tuh mulai ini lagi nih, mulai ramai lagi nih laporan-laporan yang bilang Sasha Banks bakal udah ngambil keputusan bakal pindah kemana. Cuman emang ketunda gara-gara dia ada proyek syuting, proyek film gitu. Karena memang tidak sedikit juga gitu di WWE, di AEW, di tempat-tempat lainnya banyak yang pegulat yang pakai ordal, ujung-ujungnya gagal juga gitu. Yuk, kembali lagi di MF Wrestling. Jadi buat hari ini ada 2 video. Nah, buat ini uploadnya jam 5. Kalau buat yang satu lagi berita nanti upload jam 7 ya. Jadi kalau buat yang hari ini, buat yang video ini tuh bahasannya mungkin gak terlalu banyak. Pengen review dikit aja tentang Royal Rumble yang kemarin. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas. Jadi kan ada 4 pertandingan ya. Ada 4 pertandingan, yaitu ada Women's Royal Rumble, ada untuk perebutan Universal Championship, WWE Universal Heavyweight Championship, namanya apalah nggak tahu, susah. Terus juga ada buat United States, dan yang terakhir ada Men's Royal Rumble. Oke, jadi kalau misalkan saya suruh komen secara keseluruhan gimana sih eventnya? Jujur buat saya cuman seru di pertandingan pertama, sisanya agak boring ya, tapi ada plus minusnya lah. Jadi saya nggak begitu bilang, oh ini jelek banget, enggak gitu. Cuman emang sekadar menghibur aja gitu. Kalau misalkan sebut bagus banget ya enggak lah. Kalau buat saya sih ini kurang memuaskan aja gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke match yang pertama. Match yang pertama itu adalah untuk Women's Royal Rumble. Jadi ada beberapa nih yang surprise atau momen-momen yang seru nih yang bisa disimak ya, yang bisa diperhatikan. Pertama itu ada Naomi Return. Itu memang sudah dari kapan tahun ya, udah dari beberapa bulan kemarin juga, udah dari akhir tahun sih lebih tepatnya. Jadi Naomi ini emang sudah rencananya mau return ke WWE, cuman memang waktu itu dia kontraknya sama TNA, waktu itu namanya masih Impact, itu dia memang belum beres. Dan kebetulan di Hard to Kill yang beberapa minggu yang lalu itu baru kelar, dan dia ya udah bisa balik lagi ke WWE gitu setelah ya kurang lebih 2 pertandingan lagi gitu waktu itu di sana di TNA. Nggak 2 pertandingan, 2 penampilan lah. 2 penampilan di TNA dan ya selesai gitu. Cuman memang kelanjutannya ini yang lebih hebat, ini adalah debut atau munculnya dari Jordynne Grace. Jordynne Grace ini siapa? Ya orang yang ngalahin Naomi ini waktu masih di TNA. Waktu di TNA Naomi namanya pakai nama dia ya, nama asli dia Trinity. Di sini Jordynne Grace debut, dan yang lebih kerennya lagi adalah dia debutnya menggunakan atributnya dia sebagai pegulat TNA, dan lebih tepatnya dia adalah sebagai TNA Knockout Champion. Itu dia datang dan dia bawa sabuk itu, dia sampai masuk ke dalam ring itu dia masih menenteng sabuk itu. Dan ini adalah buat saya adalah satu hal yang menarik dan juga unik, karena memang 2 tahun yang lalu itu ada kejadian persis seperti ini di mana Mickie James yang menjadi yang ngisi posisi tersebut itu. Tapi sekarang adalah Jordynne Grace. Yang lebih uniknya lagi adalah kalau misalkan kita lihat dari berita-berita, kalau Mickie James ini ternyata kontraknya di TNA itu waktu itu namanya masih Impact, itu hanya per penampilan aja gitu. Jadi kesepakatannya cuma verbal gitu. Dan dia tampil ke WWE-nya juga waktu itu dalam rangka minta maaf, dan tanda kutip WWE yang meminta maaf ke Mickie James karena ya waktu Mickie James dilepas itu perlakuannya gak menyenangkan, dimana Mickie James ini baju-baju yang masih ada di WWE itu dia dikirimin laginya cuman pakai kresek doang gitu, nggak ada tasnya atau apa gitu yang ya sekiranya dikirim tuh jadi kelihatan lebih enak gitu.
atau pakai apa, atau pakai koper misalkan yang paling ideal itu. Tapi ini kirimin cuman pakai kresek ya. Siapa juga gitu yang nggak kesel gitu, siapa juga yang nggak sakit hati, karena ya kayak dianggap sampah aja jadinya. Terus setelah tadi kan Mickie James ya, nah, kemudian kalau misalkan kita lihat Jordynne Grace ini ternyata ini adalah permintaan dari WWE langsung. Jadi WWE itu mengontak ke TNA, mengontak ke si TNA-nya itu, ke Anthem Sportnya itu sebagai yang punya. Ditanya kalau Jordynne Grace bisa nggak diajakin ke Royal Rumble. Bisa-bisa aja Pak, cenderung gitu. Kalau misalkan obrolannya ya bisa-bisa aja, silakan di ini aja, diobrolkan aja. Kebetulan memang tidak ada agenda yang mendesak gitu di tanggal segitu. Sehingga ya diputuskan Jordynne Grace bisa debut di Royal Rumble. Kemudian juga nih yang salah satu yang ditunggu dari bulan Oktober. Ya bulan Oktober kayaknya Jade Cargill dia resmi debut di Royal Rumble. Bahkan Jade Cargill ini selama pertandingan sih kalau kata saya menarik banget ya Jade Cargill ini, karena ya dia memberikan performa yang luar biasa, tapi memang harus diasah lagi karena ya dia ini punya potensi buat lebih baik gitu dari yang sekarang. Sehingga ya harapannya kalau misalkan Jade Cargill nanti terus di-push, terus dapat tempat di WWE, ya saya ngarapnya sih Jade Cargill ini bisa lebih bagus dari yang sekarang gitu. Kemudian juga ada Liv Morgan. Liv Morgan juga returnnya itu dia pakai gear. Inspirasinya dari siapa? Dari Christina Aguilera. Ini diumumin langsung sama Liv Morgannya di Twitter. Nanti teman-teman bisa baca aja di Twitternya Liv Morgan, itu dibahas kok. Terima kasih. Kemudian sama dia di tag si Christina Aguilera-nya. Dibandingin gitu foto dia sama fotonya Christina gitu. Yang terakhir ada Bayley bukan ini lagi ya. Dia bikin kejutan dengan berhasil menangin Royal Rumble-nya. Setelah mengeliminasi siapa? Liv Morgan mengeliminasi siapa? Jade Cargill. Nah, itu. Cuman memang endingnya agak ngehe ya, kalau kata saya agak gimana gitu ya. Kayak tanggung aja gitu. Pas ngeliminasi Jade Cargill, Liv Morgan itu, terus sama Bayley langsung ditendang kan. Biar Bayley bisa menang gitu. Jadi kayak aneh aja, kayak biasanya itu kita kalau nonton pertandingan itu misalkan dari sisa 5 atau 4, kemudian langsung sisa 3, sisa 2, dan nanti kemudian sisa 1 di akhir gitu. Jadi pelan-pelan, nggak yang langsung 3 langsung jadi 1 gitu. Jadi kayak kaget aja gitu. Tapi sih Bayley layak lah buat menangin Royal Rumble ini. Kalau misalkan ditanya prediksinya lawan siapa Bayley, kalau kata saya sih enggak inilah. Kalau misalkan opsi kan ada 2 ya, ada Rhea Ripley, ada Io Sky. Peluangnya kalau kata saya sih dia bakal milih Io Sky. Kenapa bakal milih Io Sky? Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari beberapa bulan yang lalu, tepatnya setelah Crown Jewel, itu kan datang Kairi Sane kan, pegulat baru gitu, baru datang ya, maksudnya baru datang lagi. Emang dia pegulat lama, udah lama juga, tapi dia baru datang lagi. Terus tiba-tiba masuk Damage Control, di approve sama Io sama Dakota. Bayley waktu itu belum approve. Terus nambah lagi Asuka, tambah bingung kan. Ini Bayley ini jadi kayak bukan siapa-siapa gitu. Terus di beberapa kesempatan juga kita lihat gestur Bayley ini kayak cuman ya dianggap penghibur aja, padahal di sini Bayley jadi leadernya dari Damage Control ini, tapi kayak nggak dianggap juga, kayak nggak dianggap gitu. Jadi kayak ya kasihan aja lah. Sehingga ya kalau misalkan kata saya sih Bayley kemungkinan bakal berkhianat ngelawan Io Sky gitu dari Damage Control. Jadi Damage Control cuma berempat gitu. Nah, ini mungkin kalau misalkan diikutin rumor-rumor yang kemarin, misalkan si Sasha Banks ini balik lagi ke WWE, mungkin dia bisa masuk di storyline ini. Cuman kan kita nggak tahu ya. Soalnya kemarin tuh mulai ramai lagi nih laporan-laporan yang bilang Sasha Banks udah ngambil keputusan bakal pindah kemana. Cuman emang ketunda gara-gara dia ada proyek syuting, proyek film gitu. Cuman saya nggak tahu gitu. Katanya sih dia bakal masuk ke AEW, cuman ya let's see lah. Soalnya kita nggak tahu juga nih bakal kemana si Sasha Banks ini.
atau Mercedes Moné or whatever her name is. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke pertandingan kedua dan ketiga, saya nggak mau bahas begitu banyak karena memang cukup membosankan ya. Baik dari kedua matchnya itu, ya kayak Roman Reigns itu kayak polanya itu selalu sama. Dia terlihat superior di awal, tapi jadi cupu. Kemudian keluar powernya, keluar tuh plot armor yang segala macam. Biasanya tuh nanti diganggu sama Solo Sikoa, si kompetitornya. Endingnya dia menang gitu. Kayak gitu aja terus. Jadi kayak bosan aja gitu kalau misalkan kita ngelihat si Roman Reigns ini ke depan. Cuman nanti kita bakal bahas lagi di ini ya, di bagian akhir gitu. Karena nanti kan ada pertandingan juga kan, ada satu lagi. Kemudian masuk ke Logan Paul lawan Kevin Owens. Itu juga nggak terlalu menarik buat saya. Karena memang agak basi aja gitu keduanya ya. Nggak bilang baik Logan Paul maupun Kevin Owens itu jelek, nggak. Cuman memang jujur aja saya nggak terlalu tertarik gitu ketika ngelihat alur pertandingannya seperti apa. Dan ya kayak ya sekadar terhibur aja gitu pas nonton, nggak yang sampai wah ini keren gitu. Enggak. Cuman ya terhibur aja. Terakhir ada Men's Royal Rumble. Jujur kalau buat Men's Royal Rumble saya juga kayak kurang gitu, kayak kurang menggigit gitu pertandingannya. Jujur saya nggak bilang yang menang ini tidak boleh gitu, nggak boleh yang ini yang menang, bukan, tapi lebih ke duh kok gini gitu, eksekusi itu kayak kurang banget nih. Jadi ada beberapa yang bisa kita point out ya. Jadi yang pertama di nomor 1 dan 2 itu ada Jey Uso dan Jimmy Uso. Dia bertanding tuh, kakak adik kembar, mereka bertanding. Sudah dari dua kubu yang berbeda ya. Kalau Jey Uso dia sudah solo gitu, sudah sendirian. Tapi kalau si Jimmy Uso itu dia masih ikut bloodline gitu sama Roman Reigns ya. Dan ya nggak begitu inilah. Cuman unik aja gitu, beberapa kali kesempatan ketika Jey Uso diserang sama orang lain, Jimmy Uso-nya tuh kayak seneng-seneng aja gitu, kayak weh makasih udah nyerang gitu, makasih udah nyerang Jey gitu. Terus model kayak sama Gunta itu kan, sama si Gunta itu dia diserang gitu sama Jimmy tuh, weh makasih gitu, sambil joget gitu dianya. Pas dia ngajak salaman langsung ditampar kan, itu kayak aduh kayak lucu aja gitu untuk momen-momen yang receh-receh kayak gitu. Terus ada yang return. Siapa itu? Andrade. Sesuai dengan rumor ya, berarti Andrade keluar dari AEW terus balik lagi ke WWE. Ya saya nggak tahu kenapa dia return, cuman katanya returnnya Andrade ini agak ditekan sama istrinya Charlotte Flair ya. Jadi kayak kalau bisa sih Charlotte Flair tuh pernah berapa kali kayak request gitu ke WWE dan langsung dikabulin gitu. Ya mungkin karena star powernya dia juga gede ya, punya pengaruh gitu. Kalau misalkan oh ini Andrade masuk pasti gara-gara istrinya doang, ordal gini-gini. Ya sekarang gini aja gitu. Kalau misalkan kalau kata saya jangan pakai ordal gitu. Charlotte Flair juga pakai ordal kok. So, gini. Jadi kenapa sih saya bilang Charlotte Flair itu bahkan pakai ordal gitu? Kenapa? Dia anak siapa? Bapaknya siapa sih? Bapaknya kan juga nama besar gitu. Ric Flair itu siapa sih yang nggak kenal gitu. Cuma sekarang gini, kalau misalkan dia pakai ordal, berarti dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia ini ya bukan sekedar pakai ordal doang gitu loh. Kalau misalkan dia masuk ke perusahaan yang besar itu, jadi kayak ya udah, biarkan dia membuktikan dirinya. Jadi kalau misalkan memang dia pakai ordal gitu, dia juga harus bisa buktikan bahwa apa yang dia lakukan itu memang layak dan harus diberi penghargaan gitu loh. Ini yang harus jadi soalan ya. Jadi ketika dia masuk ke perusahaan itu ya dia harus membuktikan, karena memang tidak sedikit juga gitu di WWE, di AEW, di tempat-tempat lainnya banyak yang pegulat yang pakai ordal ujung-ujungnya gagal juga gitu. Mau sebut satu-satu nggak usah lah ya, kepanjangan karena bukan itu bahasannya gitu. Cuman di sini ya saya inilah masih penasaran lah, ini Andrade mau dibawa kemana gitu buat sekarang. Terus juga ada si CM Punk ya, untuk pertama kalinya bertanding di TV. Karena kalau misalkan dia
Kita lihat udah pernah tanding belum? Udah pernah. Cuman emang di live event doang waktu yang Natal itu kalau nggak salah. Lawannya juga Dominic Mysterio. Nah, kalau sekarang bertanding di pertandingan TV pertamanya dia, di mana itu di Royal Rumble di match ini gitu. Kemudian nomor 30 ada Sami Zayn yang return juga setelah ngambil rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Terus terakhir ada siapa? Ada Cody Rhodes. Nah, Cody Rhodes dia menang pertandingan ini untuk kedua kalinya dan dia itu jadi nomor 4 yang bisa back to back menang Royal Rumble. Saya itu lupa siapa aja gitu. Pokoknya salah satunya ada Stone Cold Steve Austin aja. Itu salah satunya. Dan ini sih bisa dipastiin Cody Rhodes bakal nantang Roman Reigns lagi buat Universal Heavyweight Championship-nya itu. Oke, jadi kalau misalkan ada satu rumor ya dari pertandingan ini, di mana ada seorang pegulat NXT itu yang diputuskan untuk menggantikan Brock Lesnar katanya, karena sebenarnya Brock Lesnar sudah dijadwalkan untuk return tapi tidak jadi. Karena apa? Ya sebenarnya sih sederhananya ini karena ada satu kasus yang menimpa dia gitu. Cuman saya nggak mau spill kasusnya apa, jadi ya nanti kita akan spill-nya di video yang keluar jam 7 ya. Nanti kita akan bahas dan tentunya akan banyak disensor karena apa? Karena kita main aman aja lah dengan kata-kata ya. Dan juga termasuk dengan CS YouTube. Agak lawak tuh CS YouTube. Jadi kita main aman aja. Cuma nanti bahasanya tetap akan dapat kok gitu. Jadi saya sebisa mungkin akan memfiltrasi kata-kata, tapi nanti untuk bahasanya tetap akan dapat sesuai dengan yang seharusnya. Kayaknya itu dulu episode review hari ini. Ini reviewnya nggak saya potong sama sekali, paling cuma nambahin bumper dong depan belakang ya. Silakan like jika kalian suka dengan video ini dan silakan dislike kalau misalkan video ini dirasa kurang bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan like dan juga share ke teman-teman kalian. Silakan komen kalau misalkan ada bagian-bagian opini saya yang dirasa kurang setuju, kita diskusi bersama ya di video kali ini. Kalau misalkan mau subscribe boleh. Terima kasih banget ya. Itu aja dulu buat video hari ini. Sampai jumpa di video jam 7. Sekian.